Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kita awali majelis pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Kembali kita melanjutkan telaah kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Ya. Dari pertemuan bersama Ustaz Usna itu sudah sampai Aqabah Al-Ula. Ya. Yaitu tentang ilmu, Aqabatul ilmi, betul? Sekarang kita masuk Aqabatut Taubah. Aqabatut Taubah halaman 54. Benar ya? Aqabatut Taubah halaman 54. Oke. Sebelum kita masuk ke Aqabatut Taubah, coba Putra, kita harus review dulu pelajaran sebelumnya. Jadi murojaah sebentar. Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Apa artinya itu? Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Ya tanya sebelah. Apa artinya? Enggak tahu. Enggak langsung jawab, berarti masih belum tahu artinya. Kang Ihsan, Pak Kang Ihsan, apa arti Minhajul Abidin? Ini yang kitab yang kita kaji ini namanya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Gimana? Oke. Oke. Jalan para hamba. Apa Rizky? Coba ulangi. Apa? Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Mudahnya itu Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin itu panduan orang-orang yang menempuh jalan ibadah untuk sampai kepada surganya Rabbul Alamin. Panduan bagi orang-orang yang menempuh jalan ibadah untuk sampai kepada surganya Rabbul Alamin. Jadi ini menjadi pedoman, panduan, tuntunan. Jadi segalanya itu ada tuntunan, ada panduannya. Gimana kita cara buat rumah supaya rumah ini bisa ditinggali oleh satu keluarga. Gimana kita cara buat bangunan supaya bangunan itu bisa ditinggali oleh 100 orang. Terhindar dari hujan, terjaga dari panas, tidak kedinginan orang di dalamnya, tidak kepanasan. Itu ada panduan, ada tuntunan. Ya kan? Nah, sekarang kita ingin sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang surga itu enggak kelihatan. Tempatnya juga enggak tahu di mana. Tentu lebih butuh tuntunan dan lebih butuh petunjuk. Nah, inilah kitab yang hadir ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali untuk menjadi pedoman supaya orang-orang yang menempuh jalan ibadah, orang-orang yang menjalankan ibadah
itu bisa sampai kepada Jannatul Rabbil Alamin, sampai kepada surganya Allah nanti di yaumil qiyamah. Karena ada orang-orang yang beribadah tapi nggak sampai ke surganya Allah. Ada orang-orang yang beribadah tapi justru hanya ingin mendapatkan dunia yang harganya itu lebih rendah daripada sebelah sayap nyamuk sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini panduan ini penting sekali bagi kita sebagai seorang mukmin yang tentunya menjadikan ibadah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau di sini menulis ada 7 aqobah. Aqobah itu apa? Yang sudah dipelajari, apa aqobah artinya? Ada 7 aqobat, ya kan? Supaya orang bisa benar-benar sampai kepada Jannatul Rabbil Alamin. Aqobah itu secara tekstual berarti rintangan, ya tantangan, atau juga bisa diartikan dengan tahapan-tahapan. Jadi bagaimana seorang bisa menjadi seorang hamba yang sebenarnya. Itu ada tahapan-tahapannya. Nah, setiap tahapan itu nanti ada rintangannya. Nah, bagaimana cara melewatinya? Bagaimana nanti supaya bisa mendapatkan solusi-solusi dari setiap permasalahan. Nah, ketika seorang mendirikan sebuah bangunan tentu ada rintangan-rintangan, ada tantangan-tantangan. Oh, ini tanahnya kurang bagus, tapi harus bangun di tempat situ. Gimana caranya? Ini tanahnya lembab, tanahnya berair, nggak bisa langsung dikasih semen, misalkan. Jadi ada banyak tantangan. Terus gimana solusinya? Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, aqobatul ilmi itu menunjukkan bahwasanya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya, kalau di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari itu ada bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kita berilmu sebelum berucap dan berbuat. Artinya seorang muslim, seorang mukmin itu dia akan berhati-hati sebelum dia mengucap sesuatu, akan berhati-hati sebelum melakukan sesuatu. Karena harus dilandasi dengan ilmu. Karena berapa banyak orang yang serampangan, yang nekat melakukan sesuatu tanpa ada landasan ilmu, banyak jatuhnya. Banyak jatuh dalam keburukan, jatuh dalam kejahatan, jatuh dalam kriminal akibat dari berbuat sesuatu ataupun membicarakan sesuatu tanpa memikirkan terlebih dahulu. Dari kasus yang viral sebelumnya tentang ST, nah, gitu kan? Itu contoh mengucap sesuatu tanpa berpikir panjang, tanpa melihat kondisi dan situasi. Jadi ya seperti itu. Nah, itu baru sekedar ucapan, ya baru sekedar ucapan. Belum lagi dalam bentuk perbuatan tentu lebih berbahaya sekali. Ya, makanya bagi seorang mukmin penting sekali itu berilmu sebelum dia melakukan ataupun mengucapkan sesuatu. Nah, ilmu itu sifatnya dia menerangi. Makanya kata Imam Syafi'i ketika dinasihati oleh gurunya Waqi', apa kata Waqi'? Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu akan menerangi. Ya, ketika menerangi dia akan menampakkan jalan yang ada di hadapan kita. Dia akan menampakkan segala rintangan, jebakan, lubang yang ada di hadapan kita sehingga kita nggak jatuh di lubang itu, nggak jatuh di jebakan itu. Gitu ya. Nah, salah satu manfaat ketika seorang sudah berilmu, dia bisa melihat kekurangan dirinya. Dia bisa melihat keburukan yang ada pada dirinya. Nah, jadi ini menjadi salah satu ketika seorang sudah sering melazimi ilmu, sudah mungkin atau sudah masuk pondok pesantren seperti itu ya. Nah, itu seharusnya ilmu itu membuat dia meneropong diri sendiri, bukan meneropong orang lain. Jadi ketika seorang sudah berilmu, bukan pintar menyalahkan orang lain, bukan pintar melihat keburukan orang lain, enggak, tapi dia itu cerdas melihat keburukan dirinya dan kemudian dia melakukan muhasabah dan dia melakukan taubat tadi. Makanya kita masuk ke
aqobatut taubah, tahapan taubat. Gitu ya. Jadi karena dia sudah diterangi dengan ilmu, penglihatannya sudah lebih jelas. Nah, lebih jelasnya ini dia melihat keburukan-keburukan yang ada pada dirinya, kecacatan-kecacatan yang ada pada dirinya selama ini, dosa-dosa yang dilakukan selama ini itu terlihat jelas setelah dia berilmu. Gitu. Nah, makanya sekarang setelah masuk setelah tahapan ilmu, sekarang masuk tahapan taubat. Gitu. Coba dibaca. Siapa baca? Yang baca? Naba, baca. Aqobatut taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqabatu tsaniyatu. Sebentar. Panjang pendek itu pengaruh juga ke arti. Nah, ain itu enggak panjang, panjang enggak? Pendek. Jadi bacanya al-aqabatu tsaniyah. Oke. Wa hiya aqabatu taubati. Oke. Summa 'alaika ya talibal ibadati. Waffaqu qawlahu bit taubati wa dzalika li amrayni. Ahadahuma Ahaduhuma liyasila laka taufiqut ta'ati fa inna syu'mad dunubi yurisul hirmana wa yaqubul khidlan wa inna qaida zunubi yamna'u minal masyi ila ta'atillahi azza wa jalla wal musara'ati ila khidmatihi. Lianna saqala dunubi yamna'u minal khiffati lil khairati wan nasyati fiti'ati. Itu ada harokatnya kan? Fiti'ati. Wa innal ishrara ala dunubi ya yusawwidul quluba. Fatajiduha fi dulmatin wa qasawatin wala khulusa fiha wala safawata wala ladzata wala khalawata wa illam yarhamahumullahu ta'ala fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqwati. Cukup. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wafarallahu lahu mengatakan thumma 'alaika ya talibal ibadah. Kemudian
bagi kalian orang-orang yang menempuh jalan ibadah, waffaqallahu bit-taubah. Semoga Allah memberikan kalian hidayah taufik berupa taubat. Hidayah taufik itu kalau di dalam kitab Imam Al-Ghazali yang lain, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, hidayah itu ada 3 tingkatan. Ada hidayah am. Hidayah am ini hidayah yang bersifat umum. Ya. Itu seseorang bisa membedakan sesuatu dengan akalnya, baik buruk, seperti itu ya. Membunuh itu bisa dibedakan secara, bisa dinilai baik buruknya secara akal. Seperti itu ya. Dia bisa menangkap sesuatu dengan akalnya, bisa berpikir. Kemudian ada hidayatul bayan. Hidayatul bayan ini dia mendapatkan penjelasan tentang dia mendapatkan risalah berupa Al-Quran. Ya, seseorang yang sudah mendengarkan Al-Quran, dia mempelajari maknanya atau dia belajar tentang kandungan isinya, dia telah mendapatkan hidayatul bayan, tentang penjelasan kebenaran. Nah, yang paling tinggi itu hidayatul taufik. Seseorang tidak hanya bisa menangkap kebenaran, dia tidak hanya bisa memahami kebenaran, tapi juga menerima kebenaran itu. Menerima kebenaran itu. Hidayatul am itu seperti yang terjadi dalam peristiwa Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Ya, kemudian disisakan satu berhala. Nah, kemudian alat ataupun palu yang digunakan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu disangkut di berhala yang terakhir itu. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada kaumnya, kalau memang berhala ini bisa memberikan suatu madarat atau bisa memberikan suatu manfaat, maka tanyakan saja sama berhala ini. Kan palunya sama berhala itu. Dan semuanya mereka paham kalau berhala itu tidak mungkin bisa menghancurkan berhala-berhala kecil yang ada di bawahnya. Itu bisa dia tangkap. Tapi mereka tidak mendapatkan hidayatul taufik. Tidak menerima kebenaran yang datang dari Nabi Ibrahim. Nah, sama juga seperti paman Nabi Abu Thalib. Abu Thalib itu kan luar biasa pengorbanannya dalam mendukung dakwah Nabi, mensupport Nabi, melindungi Nabi, jadi benteng Nabi ketika Nabi diintimidasi oleh kaum kafir Quraisy, dicemooh, dibully, ya. Abu Thalib menjadi garda terdepan untuk membela Nabi, membiarkan Nabi bisa beribadah dengan tenang, bisa sholat di depan Ka'bah tanpa diganggu oleh kafir Quraisy. Itu karena ada Abu Thalib. Ya. Tapi di akhir hayatnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Karena tadi tidak mendapatkan hidayah taufik ini. Hidayah taufik itu tidak sekedar memahami kebenaran, tidak sekedar dia mengetahui itu benar, tapi dia menerima itu benar. Kalau mungkin ada dengar beberapa artis-artis yang itu saya belum dapat hidayah gitu. Saya belum dapat hidayah. Setelah saya belum dapat hidayah. Nah, itulah. Jadi dia sudah tahu itu benar tapi belum bisa menerima kebenaran itu, belum bisa mengamalkannya. Itulah hidayah taufik. Makanya di sini Imam Al-Ghazali itu menggunakan kalimat waffaqallahu, semoga Allah memberikan kalian hidayah taufik. Kalian memahami kebenaran dan kalian juga bisa menerima kebenaran, yaitu tentang taubah. Ya. Wadzalika li amrayni. Kenapa? Karena 2 hal. Yang pertama, liyahsila laka taufiqut ta'ah. Supaya ketika kalian mendapatkan taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah pasti secara otomatis dengan taubat itu akan menuntun kita kepada ketaatan kepada Allah. Ya. Dengan ketaatan itu akan menuntun kita kepada
kepada Allah. Fa inna syu'mad dunubi, sebab syu'mad dunubi, syu'ma itu berarti kesialan, kemalangan ataupun keburukan. Syu'mad dunubi, keburukan dari dosa itu yurathul atau yurithul hirman. Keburukan dari dosa itu menghasilkan ataupun mewariskan kekurangan, mewariskan kehinaan. Ini wa ya'qubul khidlan, itu mengakibatkan seseorang itu merasa hina karena perbuatan dosa itu. Jadi perbuatan dosa itu bisa membawa seorang kepada kehinaan, kejatuhan, ya, kejahatan, tindak kriminal yang sangat banyak. Gitu ya. Kita bisa lihat orang-orang yang kemudian melakukan zina, kemudian meminum khamr, mengkonsumsi sabu, narkotika, akalnya jadi berkurang, ya. Orang-orang yang mahasiswa banyak yang terjerat kasus zina, studinya jadi nggak lancar, nggak selesai, uang sudah banyak dihabiskan, ya orang tua capek kerja di rumah, tapi anaknya malah terjerumus ke dalam dosa. Nah, ini jadi kehinaan. Jadi suatu kehinaan, jadi suatu kecacatan, aib, ya, jadi aib. Wa inna qaidad dunubi, dan qaidah itu jeratan, ya. Wa inna qaidad dunubi, dan sesungguhnya jeratan dosa itu yamna'u minal masyi ila ta'atillahi azza wa jalla, itu akan menghalangi seseorang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diiringi dengan dosa. Tidak bisa dilakukan berbarengan dengan dosa-dosa besar yang belum ditaubati. Nah, gitu. Wal musara'ati ila khidmatihi, dan bersegera untuk berkhidmat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna thaqla dzunubi, karena thaqla itu artinya apa? Beban. Jadi dosa itu menjadi beban. Jadi setiap orang melakukan satu dosa itu dia menambahkan beban ke dalam hatinya. Itu bertambah beban dalam hatinya. Li'anna thaqla dzunubi, karena beban dari dosa itu yamna'u minal khiffati lil khairat. Karena dosa itu beban sehingga menghalangi dia minal khiffah. Khiffah ini apa? Secara tekstual arti khiffah ini adalah ringan. Khiffah lil khairat, ringan melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi pada dasarnya kebaikan itu ringan dilakukan. Zikir, sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, mengucapkan kata-kata baik itu ringan dilakukan. Ya, membantu kepada sesama itu ringan dilakukan. Tapi karena beratnya dosa tadi itu menjadi susah untuk dilakukan. Susah bangun subuh, sudah susah mengucapkan kata-kata baik, yang keluar selalu kata-kata kotor. Karena lingkungannya pun seperti itu. Ya. Akhirnya karena sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan buruk, maka anggota tubuhnya pun sulit untuk kemudian dipaksa beribadah kepada Allah. Maka menjadi berat ibadah itu. Maka ini menjadi renungan ketika kita susah bangun subuh, gitu ya. Yang paling dekat bagi kita, susah untuk bangun tahajud, itu salah satu penyebabnya bisa jadi dosa yang kita lakukan. Ya, itu bisa jadi penyebabnya adalah dosa. Di sini disebutkan oleh Imam Ghazali, maka harus ditaubati. Fatajiduha fi dzulmatin wa qasawatin. Sebelum masih di atasnya wan nasyati fit ta'at. Jadi beban dosa tadi itu membuat seseorang terhalang dari melakukan kebaikan. Yang awalnya ringan menjadi berat, wan nasyati fit ta'at, dan juga berat melakukan ketaatan-ketaatan. Wan nasyat fit ta'at. Wan nasyat ini berarti rajin, giat, semangat. Fit ta'at,
Jadi orang-orang yang terjerumus atau bergelimang dengan dosa itu malas sekali untuk bisa sekedar baca Al-Quran 5 menit saja, atau buka Al-Quran dalam sehari itu malas sekali. Ya. Makanya kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kalian itu bersih, suci, maka kalian tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran, mengkajinya, membacanya, seperti itu ya. Wa innal israra 'ala dzunubi yusawwidul quluba. Dan sesungguhnya orang-orang yang senantiasa terus bergelimang dengan dosanya, terus senantiasa istiqomah dengan dosa. Isra itu bisa kita bilang istiqomah dengan dosa, bukan ketaatan. Yusawwidul quluba, itu bisa menghitamkan hatinya. Ya. Jadi kalau dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, setiap seseorang melakukan satu dosa, kanat nuqtatan saudaan fil qalbi, atau kama qala. Jadi setiap orang melakukan satu dosa, maka ada satu titik hitam di hatinya. Semakin dia tambah dosa itu, semakin dia teruskan dosa itu, semakin bertambah titik hitam dalam hatinya. Kalau dia tidak bertobat, maka titik hitam itu akan mendominasi hatinya dan akan menggelapkan hatinya, sehingga dia tidak bisa lagi melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, ditabrak saja. Ya, jadi nggak peduli lagi halal haram dalam hidupnya. Itu orang kalau sudah hatinya menghitam, sudah Allah tutup. Jadi nggak bisa lagi melihat mana halal, mana haram, mana benar, mana salah, mana hak, mana batil. Itu akibat dari dosa. Ya. Ketika hatinya sudah menghitam, fatajiduha fi dzulmatin wa qasawatin. Nah, ini disebutkan. Ketika hati seorang sudah menghitam karena dosa, maka hatinya menjadi gelap. Pandangan basirahnya, mungkin secara mata fisiknya dia bisa melihat, ya, masih bisa jelas melihat dunia ini, melihat sekitarnya, tapi pandangan basirahnya, pandangan hatinya itu sudah gelap, wa qasawah, dan keras hatinya. Keras, susah untuk menerima hidayah, susah untuk menerima nasihat. Wala khulusa fiha wala safawata, sehingga tidak lagi hati itu bisa ikhlas dalam menjalankan ibadah, berat rasanya. Wala ladzata wala halawata, dan tidak lagi bisa merasakan kenikmatan beribadah ataupun manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis itu disebutkan, ketika seseorang dihadapi dengan pemandangan yang tidak seharusnya dia lihat dan kemudian dia menundukkan pandangannya, maka saat itu dia merasakan manisnya iman. Tapi ketika diteruskan pandangan yang haram itu atau pandangan yang tidak halal itu, maka itu akan mengeruhkan hatinya dan akan menggelapkan hatinya. Tapi ketika seorang mampu menghindari dari satu maksiat, maka itu akan, di situ dia akan mendapatkan manisnya iman. Ya, manisnya beribadah disitulah. Ketika seorang mampu, ada potensi nih, kita punya kemampuan untuk melakukan maksiat, ada kesempatan. Di kesempatan ini saya bisa melakukan maksiat, tapi karena kita takut kepada Allah, kita tahu Allah melihat, kita urungkan niat itu, di situ Allah akan berikan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang kemudian pandangannya jelalatan atau pandangan tidak pernah menundukkan pandangannya. Wa illam yarhamillahu taala fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawah. Kalaulah Allah tidak memberikan rahmatnya kepada orang tersebut, maka orang yang melakukan dosa tersebut, yang terus menerus melakukan dosa, dia akan menjuruskan kepada kekufuran. Jadi dari awalnya melakukan dosa kecil, kemudian menjurus kepada dosa besar nggak ditobatin, sampai nanti akbarul kabair, jatuh kepada dosa yang paling besar, yaitu syirik, ataupun kembali menjadi kafir, atau dia menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Nah, itu akibat dari dosa kecil. Makanya dosa seperti zina, membunuh, syirik, ini kan dosa-dosa yang berada di puncak sebenarnya. Dosa-dosa yang berada di puncak.
yang awalnya tuh hanya sekedar dosa-dosa kecil yang diremehkan, dosa-dosa kecil yang diremehkan, sehingga membawa kepada menuntun dia kepada dosa yang besar. Makanya kenapa pengharaman zina itu disebut bukan diharamkan zina, tapi wala taqrabuz zina, dan jangan mendekati zina. Jadi hal-hal yang akan mendatangkan kepada zina itu kita jauhkan. Begitu juga perintah kepada Nabi Adam, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon itu. Jangan dekati pohon itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pintarnya setan. Setan itu enggak nyuruh Adam itu untuk makan buah dari pohon yang dilarang itu. Tapi apa? Perintah setan. Coba lihat dikit aja. Adam, coba lihat dikit aja. Ngintip dikit enggak apa-apa. Kalau ada yang ngintip dikit, coba dekatin aja dikit aja. Jadi ditarik sedikit demi sedikit sampai ketika kalau sudah di hadapannya itu sudah nggak bisa mengelak lagi. Ya, ini berhati-hati, ya. Berhati-hati dan jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil itu bisa menuntun seseorang kepada dosa besar. Ya. Oke, lanjutkan baca Rizky. Faya ajaban. Faya ajaban. Faya ajaban kaifa yuwaffaqu li ta'ati min Man huwa fi syu'min wa qaswatin. Watin. Okay. Wa kaifa yud'a ilal Khidmati man huwa musirrun alal maksiyati wal Jafwati. Wa kaifa yuqarrabu Ya, betul. wa kaifa Yuqarrabu lil munajati man huwa mutalattihun bil aqdari wan najasati fafil khabari anis sadiqil masduqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kadzabal abdu tanahha al malakani an-natni ma yakhruju min fihi. Wa Fa kaifa yasluhu hadal lisanu li dzikrillahi azza. wa jalla. Itu banyak dilatih nih ya. Sering-sering aja dibaca sebenarnya. Sering-sering aja dibaca. Seperti cukup dibaca. Seperti faya ajaban kaifa yuwaffaqu lit ta'ati. Nah, itu antara min atau man. Cara tahunya itu karena keterampilan, karena sering diulang.
Dan ada zauk itu kita bisa merasakan, oh ini min atau man. Gitu ya. Ini butuh sering-sering diulang untuk bacanya. Jadi sebelum misalkan seperti ini, ada pelajaran seperti ini, sebelum masuk kelas itu sudah kita baca sendiri dulu. Jadi sebelum masuk kelas usahakan sudah baca dulu, dibaca dulu semuanya. Ini min atau man, ini kira-kira apa artinya. Lebih bagus lagi kalau antum coba tahu langsung artinya. Ini artinya apa, kan sudah gampang. Nanti pakai kamus al-ma'ani, kalau arti perkata itu, atau kamus-kamus lain bisa juga dipakai, supaya nanti lebih cepat bisanya. Oke, faya ajaban kaifa yuwaffaqu lit-ta'ati man huwa fi syu'min wa qaswatin. Faya ajaban, maka sungguh heran, kata Imam Al-Ghazali, kaifa yuwaffaqu lit-ta'ah. Bagaimana seseorang bisa menjalankan ketaatan man huwa fi syu'min wa qaswatin, sedangkan hatinya dalam keadaan buruk, dalam keadaan keras. Wa kaifa yud'a ilal khidmati man huwa musirrun 'alal ma'siyah wal jafwah. Bagaimana bisa dia itu diajak. Jadi ini lebih kepada jiwa. Bagaimana bisa jiwa kita itu kita ajak untuk mengabdi kepada Allah, sedangkan dia itu jiwa kita ini, sedangkan jiwa seseorang itu musirrun. Musirrun ini orang yang terus-menerus melakukan dosa. Ya, musirrun orang yang senantiasa terus-menerus melakukan dosa. Jadi ada satu dosa yang dia lakukan, dia tidak ada rasa ingin untuk bertobat, satu, dan dia tidak pernah merasa bersalah dengan dosanya. Ini musirrun alal maksiyah. Jadi dia enjoy dengan maksiatnya. Itu musirrun alal maksiyah. Jadi orang yang merasa enjoy, merasa tenang dengan maksiatnya. Wal jafwah. Wal jafwah ini hina. Ya, enggak berharga. Jadi susah ketika orang itu enjoy dengan maksiat, dia santai dengan kesalahan-kesalahannya, itu susah untuk diajak beribadah kepada Allah, susah untuk diajak kepada ketaatan, susah untuk diajak bersama-sama berdakwah misalkan. Itu ya. Susah sekali. Wa kaifa yuqarrabu lil munajati man huwa mutalattikhun bil aqdari wan najasat. Dan bagaimana pula seseorang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan munajat di setiap malam. Munajat ini seseorang itu bersimpuh kepada Allah, merendahkan diri dan kemudian memohon ampunan kepada Allah SWT. Ya. Bagaimana seseorang jiwa kita bisa kita ajak untuk bersimpuh, bermunajat kepada Allah SWT, sedangkan jiwanya itu mutalattikhun. Mutalattikhun ini berlumuran bil aqdar. Aqdar ini kotoran-kotoran dosa. Bil aqdar wan najasat, dan najis-najis. Jadi najis itu tidak sekedar pegang anjing, ya, tapi najis itu juga bisa bersifat batiniah. Contohnya apa? Berbohong, tidak jujur, khianat. Itu adalah bagian dari najis batin. Ya, dosa yang bersifat batin yang itu lebih merusak seseorang sebenarnya. Ya, dosa-dosa. Makanya orang munafik itu kan dosanya kan dosa yang tidak terlihat, ya kan? Ayatul munafiki thalathatun, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong itu mesti berbohong. Kan kita nggak tahu berbohong, berarti kita nggak tahu dia itu mengucapkan yang benar atau salah. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia berkhianat. Wa idza tumina khana, dan ketika dipercayai dia mengkhianati. Kan dosa-dosa yang tidak terlihat yang dilakukan orang munafik itu. Makanya hukumannya juga paling keras nanti ketika dia yaumil qiyamah. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Dia di kerak neraka, di paling bawah neraka. Ya, lebih berat daripada hukuman kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, makanya bagaimana orang-orang seperti itu kemudian diajak untuk sholat malam, masih susah. Diajak untuk berpuasa, susah sekali.
Padahal kita lihat orangnya mungkin kekar, bisa main bola berjam-jam, ya main futsal mungkin, bergadang berjam-jam. Kalau bergadang malam bisa, tapi ketika diajak sholat malam langsung loyo, gitu ya. Tadi. Nah, maka kemudian Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, anis shodiqil masduq. Shodiq artinya orang yang jujur, al-masduq dan dipercayai. Makanya Nabi itu disebut sebagai al-amin, ya kan, yang dipercayai. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, idza kadzabal abdu, jika seorang hamba melakukan suatu kebohongan, tanaha al-malakani an natni ma yakhruju min fihi. Ini dahsyat sekali sebenarnya. Tanaha al-malakani, tanaha artinya apa? Menjauh. Al-malakani artinya malakun. Ini malakani musanna dari mufradnya malakun. Malakun itu artinya malaikat. Satu malaikat malakun, dua malaikat malakani. Malaikat banyak al-malaikah. Jadi kalau kita bilang malaikat itu sebenarnya bentuk jamak. Malaikat banyak. Malaikat satu malakun, malaikat dua malakani, malaikat jamak al-malaikah. Itu ya. Tanaha al-malakani, maka dua malaikat. Kalau dalam hadis yang lain, setiap orang itu mesti diiringi oleh dua malaikat dan dua setan. Nah, dua malaikat yang mengiringi manusia ini ketika dia melakukan dosa, berbohong ini ya, maka dia akan menjauh. Tanaha ini kalau dalam bahasa Arab menjauhnya sejauh 1 mil. 1 mil itu berapa? Berapa kilo 1 mil? 1 kilo 1,8 atau 2,8 kilo? 1,6 matematika 1,6 kilo ya. Nah, malaikat itu yang mengiringi kita selalu itu menjauh 1,6 kilo. Kenapa? Nah, ini annatni ma yakhruju min fihi, karena busuknya bau kebohongan yang keluar dari mulutnya. Jadi sebenarnya dosa itu mengeluarkan bau, tapi kadang baunya bersifat batin, yang itu bisa dirasakan oleh malaikat. Jadi malaikat itu sebenarnya hampir seperti manusia. Jadi dia nggak senang dengan bau-bau busuk. Kita kan nggak senang dengan bau busuk ya. Bau sampah, bau kotoran kan nggak senang. Nah, malaikat juga nggak senang dengan bau keburukan. Ya, maka ketika seorang mengucapkan satu kata bohong, itu malaikat akan menjauh sejauh 1 mil. Bayangkan ya. Kita aja yang nggak bisa menciumnya. Seandainya kita bisa mencium bau dosa, mungkin kita tidak akan saling berdekatan. Seperti itu ya, karena saking baunya dosa itu. Maka fakaifa yasluhu, kata Imam Al-Ghazali menerangkan hadis ini, fakaifa yasluhu hadzal lisan li dzikrillah azza wa jalla. Maka bagaimana lisan yang bau tadi itu bisa diajak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggota tubuh yang sudah sering digunakan untuk bermaksiat itu akan susah untuk digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang sering bermaksiat susah untuk diajak melek sholat malam. Ya. Tangan yang sering melakukan untuk bermaksiat susah untuk diajak melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti itu. Ya, karena sudah sampai masuk waktu sholat isya, kita cukupkan sekian dulu. Nanti ini sering diulang-ulang, ya, dibaca lagi di tempat masing-masing nanti di rumah ataupun di asrama, supaya harokat-harokat tadi yang salah itu bisa diperbaiki, tidak terulangi, dan pelajaran-pelajaran yang didapat bisa diamalkan, gitu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.